Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pelanggaran sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu Inta Diah Setiawati dan saya sendiri, Alfia Pradita Sari. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang apa itu agama. Teman-teman, adakah yang tahu apa itu agama? Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Jadi kesimpulannya adalah, jika seseorang memiliki agama, maka kehidupan orang tersebut akan teratur. Karena dia percaya akan adanya Tuhan. Dia percaya akan adanya kekuasaan di muka bumi ini. Sehingga dia memiliki tujuan hidup yang jelas. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki agama. Jika seseorang tidak memiliki agama, maka orang tersebut akan hidup dengan kehendaknya sendiri, melakukan sesuatu tanpa berpikir apakah itu benar, apakah itu tidak. Yang terpenting, dia merasakan kesenangan. Selanjutnya, sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut seringkali disepelekan masyarakat Indonesia. Sebagian dari mereka mengaku memiliki agama, namun tidak menjalankan kewajiban dari agama yang dianut. Entah itu mereka tahu, tetapi enggan untuk melaksanakan. Juga karena minimnya ilmu pengetahuan yang dimiliki, sehingga tidak bisa menjalankan kewajiban dengan sempurna. Berikut ada beberapa pelanggaran sila pertama Pancasila, yaitu sebagian dari pemuda Indonesia lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kesenangan dunia daripada melaksanakan kewajiban dari agama yang dianut. Contohnya, di daerah Sawo, Ponorogo, dan Kawedanan, Magetan, ada beberapa pemuda-pemudi yang lebih memilih kumpul bersama teman-temannya sampai lupa waktu, sehingga mereka meninggalkan kewajiban menjalankan ibadah sholat. Jadi teman-teman, tidak apa-apa jika kita ingin berkumpul bersama teman, berkumpul bersama keluarga, tetapi kita harus ingat waktu teman-teman. Jika sudah ada panggilan azan, kita harus segera melaksanakan ibadah, yaitu ibadah sholat. Haram hukumnya kita meninggalkan ibadah sholat, karena ibadah sholat merupakan rukun Islam. Selanjutnya, di daerah Sawo Ponorogo ada beberapa juga yang belum sempurna dalam melaksanakan kewajibannya, dikarenakan minimnya pengetahuan yang dimiliki. Di antaranya adalah orang-orang lanjut usia. Mereka ingin menjalankan ibadah sholat, tetapi tidak mengetahui tata cara serta pelafalan doa-doanya dengan baik dan benar. Nah, ini teman-teman, mungkin ada beberapa ya. Mungkin ada nenek kita, kakek kita. Waktu zaman mudanya, mereka tidak diajarkan bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya mengaji. Jadi sekarang mereka ingin menjalankan ibadah sholat, mengaji, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Nah, kita sebagai generasi muda, kita harus mengajari mereka, menuntun mereka agar bisa melaksanakannya, agar bisa melaksanakan ibadah tersebut. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Inta Diah Setiawati. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembahasan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya.
Saya akan menyampaikan tentang solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut untuk menyadarkan pemuda-pemudi yang lalai dalam menjalankan kewajiban agama yang dianutnya. Kita sebagai sesama harus saling mengingatkan satu sama lain. Contohnya, dalam agama Islam, kita merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangan. Kalau tidak bisa, dengan lisan. Dan kalau tidak bisa, cukup anggap itu sebuah kemungkaran saja di dalam hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, teman-teman, di sini dapat dijelaskan bahwa kita sebagai manusia itu harus saling mengingatkan satu sama lain. Kita hidup di dunia ini saling bermasyarakat, saling bersosialisasi agar terciptanya kehidupan yang lebih teratur. Maka alangkah baiknya kita bisa saling membantu, saling mengingatkan, saling berpartisipasi dengan yang lain untuk mewujudkan masyarakat yang lebih tentram pastinya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan saya. Orang yang tidak sholat itu adalah sebuah kemungkaran. Hendaknya kita mengingatkan orang tersebut dengan mengajaknya untuk sholat. Kebanyakan dari kita hanya menyampaikan nahi mungkarnya saja. Maksud dari nahi mungkar ini ialah menyampaikan untuk menjauhi dari hal kemungkaran ya. Dan sedangkan untuk amal ma'rufnya itu tidak kita laksanakan atau kita sepelekan. Maksud dari amal ma'ruf itu yaitu menyampaikan untuk berbuat kebaikan. Jadi kebanyakan seseorang itu menyampaikan hanya untuk menjauhi kemungkarannya saja. Sedangkan untuk menyuruh kebaikannya mereka selalu menyepelekan. Oleh karena itu, hendaknya kita menyampaikan untuk menjauhi keburukan atau mungkar dan menyuruh untuk berbuat kebaikan. Contoh, ada orang yang tidak sholat dan kita mengingatkannya dengan berkata, ayo sholat yuk, kalau nggak sholat masuk neraka loh. Alangkah baiknya kita mengingatkan mereka dengan amal ma'ruf juga. Contohnya, sholat yuk. Insya Allah kalau kita sholat, hati akan tenang, jiwa akan tenang, dan semua masalah insya Allah akan segera terselesaikan. Berbeda lagi dengan orang yang sudah kita ingatkan dan kita ajak tetapi tidak mau melaksanakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Setidaknya kita sudah mengajak, akan tetapi mereka tetap tidak melaksanakan, maka kita termasuk bari'un minaz zimmah, yaitu terbebas dari tanggungan ilahi. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa kita kan sebagai manusia itu harus saling mengingatkan, saling mengarahkan. Tapi jika arahan kita, ajakan kita tidak dilaksanakan atau hanya disepelekan, maka kita itu termasuk bari'un minaz zimmah, terbebas dari tanggungan ilahi. Dan yang terpenting, kita sudah mengajak dan mengarahkan maupun membimbing untuk berbuat kebaikan. Selanjutnya, untuk lansia yang tidak menjalankan kewajiban agama tersebut dikarenakan tidak bisa
Kita sebagai yang lebih muda dan memiliki pengetahuan yang cukup, kita harus memberikan pengarahan dan bimbingan kepada mereka tentang pengetahuan keagamaan agar mereka lebih mudah memahaminya serta mengerjakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Contoh, menuntunnya untuk mengerjakan sholat, mengajarinya, mengaji, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa kita sebagai yang lebih muda, yang lebih berpengalaman, yang lebih memiliki pengetahuan yang cukup, yang luas, kita harus memberikan arahan, bimbingan itu kepada mereka yang terutama untuk yang lanjut usia, agar mereka bisa lebih mudah memahami serta mengerjakan kewajiban atas agama tersebut. Untuk kesimpulan, jadi bisa disimpulkan bahwa kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan, agar tercipta generasi baru yang mumpuni, serta wajib bagi kita senantiasa untuk mengarahkan dan membimbing mereka yang kurang dalam pengetahuan, khususnya pengetahuan dalam ilmu agama. Karena ketika kita tidak melaksanakan kewajiban dalam agama atau beribadah, sama saja kita melanggar sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa kita sebagai generasi muda yang masih mempunyai wawasan luas, yang berpengalaman, maka sehendaknya kita mengarahkan maupun membimbing mereka yang kurang dalam pengetahuan, agar mereka bisa mengerjakan atau melaksanakan kewajiban atau syariat atas agama tersebut. Karena agar terciptanya generasi-generasi yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.